atau ya? Sebetulnya dia tidak akan ideal ketika oposisinya jauh lebih besar atau partai koalisinya jauh lebih besar. Nah, kalau misalnya saya ikut mengutip gitu ya teorinya Prof. Denny Indrayana misalnya, yang kemudian menjelaskan bahwa memang di Indonesia ada fenomena ketika presiden itu mendapatkan satu oposisi yang luar biasa besar gitu ya, atau kemudian mendapatkan tantangan ketika koalisinya yang sangat besar dan itu dua-duanya sangat tidak efektif. Yang efektif adalah ketika oposisinya itu setara dengan partai koalisinya seperti itu. Artinya jumlahnya tidak jauh berbeda dan ada proses tarik-tarikan misalnya antara partai satu dengan partai yang lain gitu ya dalam setiap pengambilan kebijakan ataupun dalam mengawasi sesuatu. Nah, kalau misalnya di masa pemerintahan Presiden SBY gitu ya, kita tentu melihat apalagi di 2009 akhir gitu ya, di periode keduanya Presiden SBY, terutama di akhir periode keduanya, itu kan kita lihat bahkan partai-partai yang awalnya menjadi pengusung itu kemudian berbalik menjadi oposisi gitu ya. Ini kan juga tadi yang seperti saya sampaikan bahwa ada strategi politik yang coba diambil oleh partai politik seperti itu. Nah, menarik ketika melihat misalnya ketika periode kedua akhir periode kedua Presiden SBY itu ada banyak sekali partai oposisi sehingga menyebabkan ada proses yang deadlock gitu ya, ada um, potensi ketika hubungan antara presiden dengan DPR itu menjadi deadlock dan immobilize istilahnya. Artinya dia tidak bisa bergerak kemana-mana lagi seperti itu ketika oposisinya sangat besar. Nah, ketika misalnya kalau kita lihat di masa Presiden Jokowi, terutama sebetulnya di awal Presiden Jokowi juga hampir mengalami hal yang sama ya ketika periode pertama 2014 itu hampir mengalami hal yang sama karena memang pendukung beliau pada saat itu partai pendukung beliau kan tidak lebih banyak dari partai pendukung Prabowo sebagai lawannya pada saat itu. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu kita melihat bahwa partai-partai politik juga mengambil strategi yang cukup berbeda dengan apa yang ada di zaman Presiden SBY. Kebanyakan partai politik justru ingin betul-betul masuk ke dalam pemerintahan gitu ya, karena memang mungkin ada perjanjian politik, ada kontrak politik dan seterusnya, sehingga ada benefit-benefit yang kemudian didapatkan. Dan hari ini tentu kita lihat terutama ketika masa Presiden Jokowi periode kedua awal sampai akhir itu kan praktis yang tersisa untuk menjadi oposisi itu kan hanya dua partai, hanya PKS dan Demokrat pada saat itu. Tentu kita melihat betul bagaimana proses pembentukan undang-undang gitu ya, proses pengawasan yang dilakukan oleh DPR itu sangat tidak efektif dan sangat tidak representatif kepada rakyat seperti itu. Karena ya memang mereka sudah dalam satu meja yang sama. Makanya oposisi yang sedikit dan partai koalisi yang banyak pun itu juga tidak akan menyebabkan atau tidak akan menimbulkan demokrasi yang efektif. Makanya kalau kita lihat problemnya kan sebetulnya ada di bagaimana diversifikasi atau partai-partai politik kita gitu ya yang terlampau banyak sebetulnya kalau dalam pembacaan secara politik. Problemnya ketika kita bicara bagaimana presidensial efektif ini kan sebetulnya ketika kita memiliki sistem kepartaian multipartai ekstrim. Ketika di dalam DPR itu ada banyak sekali partai, ada lebih dari 5 partai seperti itu. Yang memang ini menyebabkan koalisi yang terbangun itu jadi sangat cair sehingga partai-partai politik itu dengan mudah berpindah dari yang mungkin awalnya oposisi kemudian menjadi koalisi, dari yang awalnya koalisi kemudian menjadi oposisi hanya gara-gara orientasi terhadap perolehan suara semata seperti itu. Dan itu tentu sangat bisa diselesaikan kalau misalnya kita bisa melakukan penyederhanaan sistem kepartaian dan kita bisa akhirnya mendapatkan satu sistem presidensial efektif yang memang oposisi dan juga koalisinya itu punya komposisi, punya jumlah kursi yang kira-kira hampir sama seperti itu.